Ya, Kak. Untuk memulai kegiatan hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan musyawir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk Pagi, kelas Bu. 12. Ya. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Bu Maria, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Yang lain sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat? Ya, alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan hari ini, sebelumnya Ibu minta tolong dicek kondisi lingkungan sekitar kalian. Silahkan dicek laci kalian, apakah ada sampahnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, udah bersih. Alhamdulillah. Ya, berarti kita sudah menerapkan kesehatan dalam ruang kelas. Jadi, Ibu minta kalian selalu menjaga kebersihan agar kita selalu sehat. Baik, hari ini sudah hadir semua? Hadir, Bu. Ya, lengkap jumlahnya ya. Ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, Ibu akan mulai pembelajaran. Ibu akan meng-share materi pembelajaran untuk hari ini. Ya. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang peluang kejadian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mencari ruang sampel dan titik sampel. Ada percobaan kartu bridge, 2 buah dadu, dan pelemparan mata uang. Di kehidupan, sering kita mendengar penggunaan untuk peluang kejadian. Di sini ada contoh, misalkan ada judi. Tapi untuk pembelajaran kali ini, Ibu tidak akan menggunakan itu. Manfaatnya kita akan memanfaatkan untuk peluang kejadian menjadi sebuah kesempatan, opportunity. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya ada 2, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Untuk keterampilan yaitu menentukan peluang kejadian. Untuk IPK-nya, menentukan peluang kejadian. Kemudian keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu menyelesaikan masalah kontekstual kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang. Jadi nanti ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan materi atau bisa diterapkan di dalam materi peluang. Kemudian Ibu kasih persepsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan beberapa pilihan. Harus kita menentukan milih yang mana ya? Itu seringkali terjadi. Iya enggak sama kalian? Ada pilihan dan kita harus memilih. Ya, Pilih pacar, Bu. Ya, bisa juga nanti. Biasanya kita dihadapkan dengan kemungkinan suatu kejadian yang mungkin dapat terjadi dan kita pintar-pintar mengambil sikap jika menemukan keadaan seperti ini. Misalkan saja, kita akan bepergian, melihat langit, awan mendung. Dalam keadaan ini, kita dihadapkan antara 2 permasalahan, yaitu kemungkinan terjadi hujan, serta kemungkinan langit hanya mendung saja dan tidak akan turun hujan. Nah, di sini pentingnya materi peluang. Jadi, peluang-peluang, misalkan peluang hari ini hujan berapa, peluang hari ini tidak hujan, atau bahkan akan hanya mendung saja. Jadi, di sini matematika bisa mempergunakan permasalahan untuk menerapkan masalah teori peluang. Kemudian tujuan pembelajarannya,
Jadi di sini nanti kita akan menggunakan model problem based learning. Tujuannya yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan peluang kejadian dengan teliti. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan peluang suatu kejadian dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian dengan tanggung jawab dan percaya diri. Jadi dalam tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Untuk nomor 1 dan 2 nanti penilaiannya Ibu uji melalui penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga nanti penilaiannya masuk ke penilaian keterampilan. Jadi sesuai dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari peluang melalui frekuensi relatif dan frekuensi klasik, di mana peluang sendiri itu NA per NS. Ini kejadiannya dibagi dengan ruang sampelnya. Pada pertemuan kemarin mungkin ada yang masih kesulitan sebelum Ibu lanjutkan ke penerapan permasalahan sehari-hari. Bagaimana Hartati? Apakah ada kesulitan? Kendala untuk materi peluang pertemuan sebelumnya? Enggak, Bu. Oke. Atau yang lain mungkin ada masukan? Nitra? Iya, Bu. Adakah kesulitan sebelumnya untuk materi peluang? Enggak, Bu. Alhamdulillah ngerti, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan lagi untuk penerapan materi peluang. Contoh penggunaan materi peluang. Di sini Ibu ambil 3 contoh. Ini di Okezone untuk pemilihan presiden. Ini ada hasil quick count. Jokowi dan Ma'ruf itu 56,67. Sementara Prabowo dan Sandiaga Uno itu 43,33. Dari hasil ini, kita dapat mengambil kemungkinan, yaitu misalkan kemungkinan Prabowo kalah, karena peluangnya lebih kecil, seperti itu. Kemudian Ibu kasih contoh kedua, di HP itu kan ada prediksi cuaca, itu kan bisa kalian diklik, dilihat, bisa untuk melihat prediksi. Misalkan Ibu Esti, di daerah Ibu itu untuk daerah peluang prediksinya itu hari ini jam ini berawan atau hujan atau terang? Berawan, Bu. Ya, oke. Kemudian contoh yang ketiga, kita kan saat ini kalian sudah kelas 3, sebentar lagi akan mencari pekerjaan. Tentunya ketika mendaftar bekerja itu banyak saingannya. Misalkan ada formasi 3, peluangnya hanya 1, itu mengambil materi peluang. Ini ada beberapa contoh untuk materi peluang. Ibu lanjutkan. Jadi pada pertemuan ini untuk langkah-langkah model problem based learning itu ada 3. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, organisasi peserta didik dalam definisi masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian fase kelima yaitu penilaian atau evaluasi. Jadi di sini nanti Ibu akan memberikan permasalahan, kalian mengidentifikasi masalah. Ibu lanjutkan. Permasalahan pertama. Setelah lulus SMA, tentunya ada di antara siswa yang melanjutkan belajar ke perguruan tinggi, baik itu swasta ataupun negeri.
dengan jurusan sesuai yang diinginkan. Untuk memilih jurusan di PTN, selain mempertimbangkan minat dan bakat, perlu juga mempertimbangkan kemungkinan masuk jurusan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data sebelumnya mengenai banyaknya orang yang memilih jurusan tersebut dengan daya tampungnya. Misalkan, siswa akan memilih jurusan A dan B. Jurusan A pada tahun sebelumnya dipilih 2.569 orang dan daya tampungnya 70. Adapun jurusan B dipilih oleh 3.250 dengan daya tampung 125. Jurusan manakah yang peluangnya lulus lebih besar? Ini Ibu kasih permasalahkan, nanti silahkan dipecahkan. Untuk langkah pertama, silahkan kalian identifikasi untuk permasalahan tersebut. Sebelum kita membahas untuk permasalahan, silahkan Ibu bagikan LKPD-nya dahulu. Oh ya, kita bentuk kelompok dengan terdiri 4 orang. Jumlah siswa 32, berarti pas ya, ada 8 kelompok. Anggotanya gimana, Bu? Anggota kelompoknya, Bu? Oh, anggota kelompoknya. Ya, anggota kelompoknya sesuai dengan nomor absen, 1 dengan 4, 5 dengan 8, gitu, dan seterusnya. Oke, Bu. Ya, ada suara apa itu tadi? Apa, Bu? Ada. Ayo, siapa yang berisik? Bu, boleh nggak aku sekelompok sama ST? Si ST-nya mau nggak? Tapi kan harus absen, Bu. Masa boleh? Nggak boleh lah, sesuai absen. Oh ya udah, gitu aja. Sesuai Nggak boleh, Bu. sesuai dengan absen kita belajar bersama-sama, heterogen, saling menerima keadaan siswa yang lain. Kita belajar bersama-sama. Jadi kalau tidak bisa, hanya dengan temannya. Gitu aja. Kita juga belajar untuk sosial. Oke? Terima kasih, Bu. Ya. Selesai sampai kapan nih, Bu? Ini udah selesai. Ibu lanjutkan ya. Kita berdiskusi. Mungkin kelompok 1, Ibu Nitra sudah menemukan orientasi masalah. Identifikasi masalah ya, Bu ya? Ya, Ibu dikirim ke Ibu, nanti Ibu tampilkan. Oke? Oke, Bu. Saya kirim ya, Bu ya, ke WA Ibu Ya, ya. ya, Tolong tampilkan, Bu. ya. Nah, silahkan dijelaskan. Nggak Ibu tampilkan ya? Gambarnya di Sudah. Sudah kelihatan teman-teman yang lain? Belum kelihatan, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar. WA sudah ada, Bu. Sebentar. Teman-teman udah terima semua WA-nya? Bisa buka? Ada, di WA sudah ada. Oke deh, bahas ya, Bu ya. Jadi Nah. identifikasi masalah, seorang siswa akan memilih jurusan dengan mempertimbangkan bakat dan minat, serta kemungkinan diterima berdasarkan daya tampung. Nah, jurusan A, daya tampungnya 70, mendaftarnya 2. Mendaftar 2.569. Nah, jurusan B, daya tampungnya 125, pendaftarnya 3.250, Bu. Ya. Itu identifikasi masalahnya, Bu. Ya, mungkin kelompok lain bisa menambahi atau membetulkan jika ada kekeliruan, atau udah sama? Sama, Bu. Saya sama, Bu. Oke, kalau sama tidak ada masalah, berarti untuk identifikasi masalah ya. Oke, Lanjut, Bu. ya. Ibu lanjutkan yang berikutnya, yaitu menyajikan hasil diskusi. Jadi untuk
Setelah diidentifikasi, kemudian pembimbing menyajikan hasil diskusi. Mungkin dari perwakilan kelompok bisa menyajikan hasil diskusi. Siapa perwakilan? Ibu Niluh, perwakilan kelompok 3, bisa? Nilo. Ayo Nilu, ayo cepetan Nilu. Ayo Niluh. Iya, Bu. Untuk jawabannya bisa dikirimkan melalui WA, nanti Ibu tampilkan di layar. Iya, Bu. Sekarang saya kirim, Bu. Ya, oke. Bagus. Semangat selalu buat anak-anak Ibu. Sudah diterima. Kakak baiknya semangat. Sudah diterima, Bu. Ya, Sudah oke. diterima. Sudah. Ini, sudah kelihatan yang lain? Untuk layarnya? Sudah, Bu. Oke. Sudah Bu. Silakan Niluh untuk menyajikan hasil karyanya. Ya, Bu. Saya menyajikannya. Kemudian daya pung A itu 70, pemilihan A 2.509, kemudian peluang kejadian A 70 dibagi 2.569, hasil 0,03. Kemudian daya tampung B itu 125, pemilih jurusan 150, kemudian untuk peluang B 125 dibagi 3.200, 0,04. Sehingga jurusan yang mempunyai yaitu jurusan B. Begitu. Oke, bagus sekali. Beri aplaus buat Niluh. Mungkin kelompok lain ada yang mau menampilkan dengan jawaban berbeda, atau menambahi, atau memperkuat untuk kesimpulan dari permasalahan ini? Sama, Bu. Saya Bu mau ini Bu, bisa nggak Bu ya kalau kita pakai pecahan aja Bu? Oh, bisa. hasilnya. Ya. Bisa ya Bu? Ya, bisa. Itu lebih bagus karena bilangan itu kan kadangkala tidak pecahan dengan bulatnya. Misalnya desimalnya banyak, jadi dibulatkan. Jadi daripada pecahan, biasanya kalau pilihan ganda opsinya ke pecahan. Begitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk hari ini kita menggunakan materi peluang, penerapan dan permasalahan. Jadi dirumuskan dalam peluang itu NA per NS, di mana PA itu peluang dari kejadian, NA itu banyaknya hasil dari kejadian A, kemudian NS banyaknya semua hasil yang mungkin dalam percobaan. Jadi untuk penilaian hari ini kita lanjutkan, yaitu penilaian pengetahuan. Silahkan dikerjakan soal yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti kalian tampilkan jawaban, dikirim ke link yang Ibu tampilkan di layar. Ibu tunggu dimulai dari sekarang. Silahkan mengerjakan. Waktunya habis. Sudah lewat. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini, besok kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu materi peluang saling bebas. Silakan dipersiapkan, dipelajari untuk buku panduannya, buku materi yang sudah dipinjamkan dari perpustakaan. Sekian pertemuan kali ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.